Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke bab 1, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang pertama dulu adalah A, bilangan berpangkat eksponen. Ya. Bilangan berpangkat atau eksponen. Kita lihat, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N, didefinisikan sebagai berikut. Ya, tulis A pangkat N, di mana A pangkat N itu sama dengan A titik, ini titik ini dikali ya, dikali A dikali A dikali A titik 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 sampai A dikali A dan seterusnya. Nah, sini kenapa dia A-nya banyak? Karena N-nya tidak diketahui. Jadi di sini bisa dikatakan A sebanyak N. Ingat ya, eksponennya adalah ini, eksponen. Oke, contoh untuk A 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Berarti 5 nya ada 4, atau 1, 2, 3, 4. 5 kali 5 5 kali 5 5 kali 5 sama dengan 625. Nah, itu hasilnya. Untuk yang B nya adalah 1/3 pangkat 5. Nah, berarti di sini adalah 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, 1/3 nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal dikalikan 1 kali 1 kali 1 semua, berarti 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 243. Nah, itu contohnya untuk bilangan berpangkat eksponen. Ini juga eksponen juga ada sifat-sifatnya nih. 1, sifat eksponen. Yang pertama adalah A perkalian eksponen. Perkalian eksponen. Silakan kalian baca di buku di bawahnya. Untuk A bilangan real dan M dan N bilangan bulat positif, perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan M ditambah N, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, ingat, A sama A, saya tulis A. Kalau ininya dikali, nih, ini dikali,
berarti M sama N dia ditambah, berarti A tambah M tambah N. Nah, sebagai contoh, kita tandai ya. Sebagai contoh, A 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3. Nah, ingat, dikali berarti pangkatnya ditambah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/243. Oke, lanjut ke contoh berikutnya, yang B nya 10 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Nah, ini kenapa nggak ada pangkatnya? Sebenarnya 10 ini dia itu memiliki pangkat 1. Karena 1, maka biasanya tidak ditulis. Jadi kita ditulis di sini biar lebih jelas. 10 pangkat 1 tambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Ini contohnya. Oke. Sekarang kita ke yang sifat kedua, B, yaitu ada pembagian eksponen. Nah, pembagian bisa dibaca di bawahnya, anak-anak. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, serta M lebih besar dari N. Pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Berarti A pangkat M dibagi atau per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini perbedaan dengan perkalian apa? Pangkatnya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Udah paham? Kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian ditambah. Ingat. Oke, sebagai contoh, satu per 5 ya, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 pangkat 4 dikurangi 2. Ingat, pembagian berarti dia dikurangi pangkatnya, sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/25. Nah, ini hasilnya ya. Ini contoh yang A. Contoh yang B nya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1 sama dengan, nah ini kan 5 nih,
berarti 5 pangkat 3 dibagi, berarti bagi itu dikurangi, berarti min, ininya min lagi, berarti kasih kurung min 1. Nah, sama dengan nih, kita selesaikan dulu deh yang ini ya pangkatnya, berarti 5 tetap 3 min ketemu min, berarti tambah 1 sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 kali 5 kali 5. Jadi berapa? 625. Nah, ini hasilnya. Berarti ingat, perkalian adalah pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Oke, sekian dulu pembelajarannya. Nanti Bapak akan kirim soalnya di Telegram. Kalau belum bisa, belum paham, ulangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya. Mengenai sifat-sifatnya tadi udah ada A dan B, ada perkalian dan pembagian. Sekarang yang C. Yang C itu ada perpangkatan eksponen. Perpangkatan eksponen. Silahkan kalian baca yang bawahnya. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Perpangkatan bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Lihat dalam kurung A pangkat M, pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, berarti ini pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar itu dikalikan. Ini ya, dikalikan. Sebagai contoh, dua pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, berarti 2 pangkat 6, karena 2 dikali 3 berarti 6. Oke, yang B nya misalkan kita ada Q pangkat 4 dalam kurung pangkat 2, berarti di sini adalah Q pangkat 4 dikali 2 sama dengan Q 8. Lanjut, yang C nya misalkan ada 5 pangkat 1/4 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 1/4. Oh ya, bisa pangkat 1/4 dikali 4 sama dengan berarti 5 pangkat 1/4 dikali 4/1. Satunya dari mana? Nah, 4 ini dia itu memiliki per 1. Kita tulis per satunya biar lebih mudah. Sama dengan 5, nah 4 kali 4. 4 per 4, 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. Sama dengan 5/1 atau 5. Yang D nya ada 8 pangkat 3. Nah, yang 8 ini kita bisa pecah.
angka berapa dipangkatkan berapa, hasilnya 8. Berarti di sini adalah dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 3. Nah, 3-nya ini dari sini nih. Yang ini yang 2 pangkat 3 ini dari 8 atau disederhanakan. Sama dengan tinggal dikali 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 9. Oke, yang E-nya misalkan ada 1/4 dalam kurung min 3 sama dengan 4/-1. Kenapa dia min 1? Karena dia 1/4. Nah, kalau ini 2/4 berarti min 2 ini. Karena ini 1/4 berarti min 1. Lihat dari sini nih. Lihat dari yang ini. Berarti tinggal yang ini, yang pangkat min 3-nya. Dikali ya, min 3. Sama dengan 4 min 1 dikali min 3 berarti 3. Sama dengan 64. Oke, lanjut untuk yang D. Sifat yang D adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Oke, baca bawahnya ya. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada A dikali B dalam kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nih, lihat ini di sini M-nya dikalikan ya, jadi dapatnya A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, sebagai contoh yang A misalkan ada 3 dikali 5 dalam kurung pangkat 7 bersama dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Untuk yang contoh yang berikutnya di sini ya, yang B nya misalkan ada 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 tutup kurung pangkat 4. Nah, ini sama dengan, ingat 5 dan 2 ini punya pangkat 1. Jadi yang pangkatnya kita kalikan 4 kali 2 berarti 8. Jadi 3 pangkat 8 dikali 5 1 kali 4 berarti 4 dikali 2 1 kali 4 4. Oke, itu jawabannya. Berarti ini dikalikan ya, dia punya 1 dikalikan hasilnya 3 pangkat 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Untuk contoh yang selanjutnya ada C. Misalkan ada 2A pangkat 2 atau 2A kuadrat dikali 5B dikali 2C dalam kurung pangkat 4. Berarti ini sama dengan, lihat kita kalikan dulu yang
angkanya ya, yang angkanya nih kita kalikan dulu. Berarti 2 kali 5 10, 10 kali 2 20. Untuk yang variabel tetap, pangkatnya juga tetap, berarti A pangkat 2 dikali B dikali C, tutup kurung, dalam kurung, pangkat 4. Oke. Ingat 20 A kuadrat itu sama dengan 20 dikali A kuadrat. Berarti ada kali nih. Ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa. Berarti 20, ingat dia punya 1 pangkatnya, berarti kalikan 4, berarti 20 pangkat 4. Nah yang A kan punya 2 nih, dikalikan dengan 4, berarti dikali A pangkat 8, B juga dia punya 1 nih, berarti 1 kali 4, berarti 4, berarti B pangkat 4, dikali C juga punya 1, kalikan 4, berarti C pangkat 4. Nah itu dia hasilnya. Kita masih ada di bab 1, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Masih sifat-sifat eksponen ya. Sekarang kita ke bagian yang C, yang E, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Itu bilangan pecahan, perpangkatan bilangan pecahan. Silahkan baca. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif, perpangkatan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan, berarti A pangkat M per B pangkat M. Berarti ini ya, M nya ini, M nya ke sini, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Ingat ya, M nya pangkatnya ke yang di A, yang B nya pangkat M. Untuk contoh, di situ ada A 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4 sama dengan, buka kurung, 100 dibagi 50 pangkat 4 sama dengan, dibagi, berarti ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah itu untuk yang B nya. Ingat ini dulu. Nah ini untuk pangkatnya kita jadikan 1 sini, tapi ingat kasih tanda kurung. Untuk yang B nya, dalam kurung A dikali B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12, tutup kurung, pangkat 4. Oke, di sini ada B, yaitu dimana B nya adalah dalam kurung A B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12, tutup kurung, yaitu pangkat 4. Ingat nih, dia punya 1, dia punya 2, dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Pada sini ada A pangkat 4 atau B pangkat 8, lihat ini ya, dan ini 5, berarti per
C pangkat 20 dan D pangkat 48. Nah, itu berarti ini punya pangkat 1 nih, pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung, berarti 1 pangkat 4 ya 4, 2 pangkat 2 dikali dia pangkat yang di luar kurung 4 cuma dengan pangkat 8. Yang C nya pangkat 5 dikali pangkat 4 yang di luar kurung pangkat 20, pangkat 12 dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung 4 berarti pangkat 48. Nah, itu untuk contohnya. Kita lanjut sekarang F. Untuk yang F adalah bilangan berpangkat 0. Silakan dibaca. Untuk A bilangan real, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Berarti 1 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 0 ya 1. Berarti berapa aja dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Kita kali ini mah yang penting pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Lanjut ke yang G nya. Bilangan berpangkat negatif. Silahkan dibaca. Untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, pangkat bilangan negatif dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0. Lihat, ini negatif berarti dia 1 per, nah M nya di bawah ini ya, A pangkat M. Ingat M nya bilangan bulat positif, berarti negatifnya jadi 1 per, M nya di bawah dan A nya di bawah. Untuk contoh, situ ada contohnya ya. Ada A yaitu 5 pangkat min 1. Nah, 5 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 5. Ingat 1 per 5, ini 1 nih. Ini ada 1, berarti 1 itu tidak saya tulis. Yang selanjutnya ada B 10 dibagi 10 pangkat 6 sama dengan, nah lihat 10 kita tulis dulu 10, ini punya pangkat 1, berarti ini ingat kalau dibagi itu dikurangi, berarti 1 dikurangi 6 sama dengan 10 min 5. Nah, untuk 10 min 5 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 5, atau sama dengan 1 per 1 0 0 0 0 0 atau 100.000 ya, sama dengan bisa lagi nih 0,00001. Itu untuk contohnya.
yang C nya nih, contoh yang C ya. Contoh yang C ada 1/4 dalam kurung pangkat min 3 sama dengan 4 pangkat min 1. Nah, min 1 ini dari 1/4, dia punya 1, berarti ingat per itu dia min 1. Ingat pangkatnya minnya, yang di luar kurungnya ada min 3, berarti di situ dikali min 3 tuh sama dengan min kali min, jadi plus sama dengan 64. Oke. Untuk yang selanjutnya contoh, misalkan ini contoh 1 ya, ini yang 2 deh. Terus di sini adalah sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari 2A pangkat 3 B pangkat min 5 C pangkat 2 per 6A pangkat 9 B pangkat 2 C pangkat min 1. Kita tulis ulang dulu ya. 2A pangkat 3 B pangkat min 5 C pangkat 2 per 6A pangkat 9 B pangkat 2 C pangkat min 1. Bisa dilihat ini abjadnya sama, ini juga sama, ini bisa dibagi nih, berarti 1/3. Kalau satu tidak bisa ditulis, berarti di 3. Nah, untuk ininya dia naik ke atas. Ingat kalau ini dibagi itu pangkatnya dikurangi, berarti di sini 1 nih, satunya bisa tulis ya, berarti A pangkat 3 dikurangi 9, terus yang B nya B min 5 dikurangi 2, yang C nya nih 2 dikurangi min 1 tuh sama dengan, berarti A min 6 dikali ya B apa nih, min kurangi min, berarti min 7, terus C berarti di 3. Nah, ini adalah per 3. Lihat, ini masih belum selesai. Ini dia memiliki min, berarti hasilnya ya yang ini tidak memiliki min nih pangkatnya ya, berarti yang pangkat yang memiliki min dia pindah ke bawah, jadi langsung aja C pangkat 3 per 3A pangkat 6 B pangkat 7. Nah, ini baru dia udah selesai. Kita masih di bab 1, bilangan berpangkat atau eksponen.
dengan sifat-sifatnya yang dilanjut, yaitu bagian H, bilangan berpangkat pecahan. Oke, sekarang buka bukunya. Perhatikan bahwa 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, di mana akar 9 sama dengan 3. Situ adalah bentuk akar 9 dapat ditulis 9 pangkat 1/2. Oke, karena lihat di sini ya, 9 pangkat 1/2 sama dengan, nah di sini 9 nih. 9-nya berapa kali berapa, hasilnya 9. Berarti 3 kali 3 pangkat 1/2. Ingat 3 kali 3 9. Pangkat tetap 1/2. Sama dengan, lihat 3-nya ada berapa nih, 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1/2 sama dengan, ingat sifat yang kemarin, yaitu 3 pangkat 2 dikali 1/2. Nah ini kan pangkat nih, jadi kalikan, berarti 2 dikali 1/2 sama dengan, bisa dibikin kayak gini, 2 kali 1 berarti itu 2. 2/2. Ini ada per 1 nih, 1 kali 2 berarti 2. 2/2 sama dengan 1. 3 ini sama dengan 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, 1 sama dengan akar 9. Lihat yang bawahnya, perhatikan juga bahwa ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, di mana 8 akar pangkat 3 sama dengan 2. Nah lihat, bentuk 8 akar pangkat 3 dapat ditulis 8 pangkat 1/3. Karena lihat, 8 pangkat 1/3 sama dengan, nah 8, sekarang dapat 8 itu berapa kali berapa dengan nilai bilangan yang sama. Coba ya, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Pangkatnya tetap 1/3 sama dengan, lihat duanya ada berapa, 1, 2, 3. Duanya ada 3, berarti buka kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/3 sama dengan seperti yang ini. Berarti 2 pangkat ini 3 ya, 3, ingat sifat yang tadi dikalikan, 3 kali 1 berarti 3/3, berarti sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan
2 atau sama dengan 8 akar pangkat 3. Jadi disimpulkan bahwa berlaku hubungan A akar pangkat N sama dengan A pangkat 1 per N. Nah, ini dapat 1. Coba baca bawahnya. Untuk A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, N lebih besar sama dengan 2. Sekarang perhatikan bahwa, lihat ya, 2 pangkat 6 akar pangkat 3 sama dengan, lihat, berarti sini 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6, nih 2 pangkat 6 di sini, berarti situ akar 3, berarti 1 per 3 sama dengan, ingat, dikalikan, berarti 2 pangkat 6 dikali 1 per 3 sama dengan 2, 6 kali 1, berarti 6 per 3. Nah, itu didapat. Kalau sederhanakan bisa, tapi cukup sampai di sini sudah benar. Sekarang 3 pangkat 4 akar 2 sama dengan, ingat 3 pangkat 4 nih, dalam kurung 3 pangkat 4 pangkat 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikali nih 1 per 2 ke sini sama dengan 3, ingat dikali 4 kali 1 berarti 4 per 2. Nah, ini cukup sampai sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa berlaku hubungan A pangkat M akar pangkat N sama dengan A M per N. Nah, ini dapat. Di bawahnya baca lagi. Untuk A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, dan Mn bilangan bulat positif, N lebih besar sama dengan 2. Oke. Contoh. Di situ ada A 5 pangkat 2 per 3 sama dengan, lihat 5 ya, 5 pangkat, ya, lihat ini ya, M nya yang di atas, berarti M nya 2, berarti akar pangkat yang di bawahnya, berarti 3. Nah, seperti itu, atau sama dengan 5 pangkat 2, berarti 5 dikali 5, berarti 25 akar pangkat 3. Nah, itu untuk yang B nya. Coba lihat yang B, ada 5 pangkat 8 akar pangkat 4 sama dengan berapa? 5 pangkat 8 ya, 8 dikali 1 per 4 sama dengan 5 pangkat 8 kali 1, berarti 8 per 4 sama dengan berapa? 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini yang C nya
ada 8 pangkat 1 per 2 sama dengan 8, lihat M-nya 1, akarnya pangkat per 2, berarti sama dengan akar 8. Sekarang bagian D. Di situ ada A pangkat 1 per 2 sama dengan, sama kayak ini, berarti langsung akar A. Nah, sekian dulu video dari bilangan sifat. Ini sifat yang terakhir ya, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Silahkan pelajari, pahami, ulangi sampai kalian bisa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu B, bentuk akar. Coba buka bukunya, baca 1, definisi bentuk akar. Seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa A pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar A. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga, banyaknya angka di belakang koma, dan tidak berulang. Itu kalian garis bawahi. Untuk contoh, yang A itu ada akar 2 sama dengan 1,4142113 dan tak hingga. Yang B itu ada akar 3 1,732050 tak terhingga. Yang C nya ada akar 8 sama dengan 2,828427 tak terhingga. Yang D nya akar 15 sama dengan 3,872983 tak terhingga. Untuk sementara itu, akar 1, akar 4 dan akar 64 bukan bentuk akar, karena akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 64 sama dengan 8. Bilangan 1, 2, dan 8 bukan bilangan irasional. Jadi yang namanya bentuk akar itu yang seperti contoh nih, sampai tak hingga. Kalau misalkan akarnya, dalam akarnya bisa diselesaikan, itu bukan bentuk akar. Nomor 2 nya adalah menyederhanakan bentuk akar.
silakan dibaca. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, dengan bilangan yang satu dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Berarti yang bukan bentuk akar dan bentuk akar. Contoh, A adalah akar 32. Ingat, bilangan berapa kali berapa hasilnya bentuk akar dan bukan bentuk akar, atau yang hasilnya, yang akarnya bisa diselesaikan. Bagi 2 berarti 16 kali 2, 16 nya coba akar 16, akar 16 dikali akar 2 berarti berapa itu? Sama dengan akar 16. Ya, betul, akar 16 adalah 4 dikali 4, nah dikali akar 2 sama dengan, lihat, akar 4 pangkat 2 dikali akar 2. Nah ini kita selesaikan dulu, ini kita selesaikan, taruh sini ya. Akar 4 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1/2. Ingat 1/2 ini dari akar nih, dari akar, berarti sama dengan, ingat ke yang berpangkatan, berarti 4 2 dikali 1/2 sama dengan 4, 2/2 sama dengan 4, berarti ini adalah 4. Nah untuk yang akar 2 nya itu kan bentuk akar, berarti yang ininya bukan bentuk akar, bukan bentuk akar. Nah ininya bentuk akar, jadi sama dengan 4 akar 2. Itu untuk yang A. Coba yang B nya. Untuk yang B ada akar 18 sama dengan, nah bagi 2 dulu, jadi gimana, bisa nggak? Bisa, berarti 9 kali 2 nantinya 9 bisa diselesaikan tidak akarnya? Bisa, berarti kayak gini dulu boleh, 9 dikali 2 sama dengan akar 9 dikali akar 2 sama dengan, nah akar 9 ini berapa kali berapa dengan nilai yang sama, hasilnya 9, berarti akar 3 dikali 3 dikali akar 2. Nah ini dia kesini, 2 ini, yang ini dia kesini. Lanjut ke atas ya, kita selesaikan dulu yang akar 3 kali 3, berarti sama dengan ya, sini aja, akar 3 pangkat 2 sama dengan seperti yang
ini, lihat. Berarti 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1/2 sama dengan, nah ini dikalikan. Berarti langsung saja ya. 3 pangkat 2 dikali 1/2 sama dengan 3 pangkat 2/2 sama dengan 3. Nah, untuk yang akar 2, dia bentuk akar dan dia bukan bentuk akar. Yang ini bentuk akarnya. Berarti sama dengan 3 akar 2. Nah, untuk yang C-nya, yang C-nya itu ada akar 125 sama dengan akar. Nah, berapa kali berapa? Biasa seperti tadi. Yang satunya bukan bentuk akar, yang satunya bentuk akar. Berarti 25 dikali 5. Ingat, 25 dikali 5 sama dengan 125. Sama dengan, kita dapat saja 25 dikali akar 5. Nah, ini bisa diselesaikan akarnya. Berarti ini yang bukan bentuk akar, ini yang bentuk akarnya nantinya. Sama dengan akar 5 dikali 5 dikali akar 5 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikali akar 5. Nah, ini selesaikan dulu yang ini ya. Yang akar 5 pangkat 2 sama dengan, seperti tadi, 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 1/2 sama dengan 5 pangkat 2/2 sama dengan 5. Ini hasilnya. Nah, hasilnya akar 5 ya, tetap dalam bentuk akar. Berarti akar 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, ini hasilnya, hasil akhirnya ya. Kita tandai. Sekarang yang D-nya, 81 akar pangkat 3 sama dengan, sama seperti tadi, tapi ini ada pangkat 3-nya di akarnya. Berarti berapa kali berapa hasilnya? 81. Yang satunya tetap bentuk akar, yang satunya bukan bentuk akar. Berarti 27 dikali 3 sama dengan, berarti 27 akar pangkat 3 dikali 3 akar pangkat 3 sama dengan, ini bisa disederhanakan. Pangkat berapa? Hasilnya 27 dengan nilai yang sama. Berarti akar 3 cuma berapa? Ya, 3 pangkat 3 dikali akar 3 pangkat 3. Nah, sama dengan, kita selesaikan ini dulu. Selesaikan yang ini dulu. 3 akar 3 pangkat 3 sama dengan, lihat ininya, berarti 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Kenapa 3? Karena dia 3.
sama dengan 3 pangkat 3 dikali 1/3 sama dengan 3 pangkat 3/3 sama dengan 3. Nah, ini yang bukan bentuk akar. Ini ya. Dan ini yang 3 akar pangkat 3. Ya sama dengan 3 akar pangkat 3. Berarti hasilnya jadi adalah 3 akar pangkat 3. Nah, seperti itu. Kita akan belajar materi selanjutnya, tapi masih dalam bentuk akar. Sekarang yang 3, yaitu mengoperasikan bentuk akar. Sekarang buka bukunya, cari mengoperasikan bentuk akar, terus kita lanjut ke yang A. Di situ ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Silahkan baca. 2 bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurang jika bentuk akarnya sejenis. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut. Ini lihat sifatnya. A akar C tambah B akar C sama dengan, nah lihat, bentuk akarnya sejenis, berarti ini sejenis atau sama saja, berarti ini bisa dioperasikan atau dijumlahkan. Buka kurung A tambah B tutup kurung akar C. Nah, berarti C nya cukup 1 karena sejenis. Yang contoh yang berikutnya, B akar C dikurangi A akar C. Kita balik ya. Berarti buka kurung B kurangi A akar C. Kenapa akar C? Karena tetap masih sejenis. Oke. Sekarang contohnya, lihat, sederhanakan bentuk akar berikut. Situ ada A, yang A nya dimana 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah lihat, ini 5 nya sejenis, berarti sama dengan seperti sifat yang di atas, berarti 4 ditambah 2 dalam kurung ya akar 5. Coba yang B nya, ada 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6 sama dengan, lihat, ini akarnya masih sejenis, berarti buka kurung
3 ditambah 1 dikurangi 5, tutup kurung, karena sejenis berarti akar 6 sama dengan lagi, ini juga sama dengannya, di 6 akar 5. Yang ini coba lihat, 3 tambah 1 4 dikurangi 5 berarti min 1 akar 6 atau sama dengan min akar 6. Nah ini. Untuk contoh yang C, itu ada akar 2 ditambah akar 5 tambah akar 6 sama dengan, lihat, karena akarnya tidak sejenis, ini kan akar 5 akar 5 akar 2 akar 6 kan tidak sejenis, berarti tidak bisa disederhanakan. Nah, untuk contoh yang D, itu ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 tambah 7 akar 3 sama dengan, lihat, ini sejenis dengan yang akar 5 lagi, akar 3 sejenis dengan yang akar 3 yang di sini, berarti kita operasikan dengan akar yang sejenis atau yang sama. Berarti misalkan sini ada yang dulu ya, 4 akar 5 kan, cari akar 5 lagi yang sejenis, berarti 2, berarti dikurangi nih 2, nah dalam kurung ya, akar 5. Nah seperti itu. Lihat akar yang sejenis lagi selain akar 5, berarti 3 akar 3 ada 2 dan 7, berarti sini tambah, buka kurung lagi, 2 ditambah 7 akar 3, nah sama dengan. Untuk yang ini selesaikan dulu, berarti 4 kurangi 2 berarti 2 akar 5, hasilnya ini ditambah 2 tambah 7 9 akar 3. Nah untuk yang ini itu hasilnya adalah ini. Oke, sekarang contoh yang E. Di situ ada akar 20 dikurang akar 500 tambah akar 320. Nah kita operasikan dulu yang ini. Ingat materi yang sebelumnya, berapa kali berapa hasilnya 20, yang satunya akarnya bisa diselesaikan, yang satunya masih dalam bentuk akar. Berarti kita tarik akar panjang, di sini ada 4 dikali 5, berarti kan akar 20. Ini dikurangi akar panjang, berapa sekiranya satunya bisa diselesaikan, yang satunya tetap dalam bentuk akar, berarti 100 dikali 5 ditambah akar panjang berapa ini, berarti 64 dikali 5. Nah kita pisahkan dulu akarnya biar nggak ribet. Akar 4 dikali akar 5 dikurangi akar 100 dikali akar 5 tambah akar 64 dikali akar 5. Oke, nah selesaikan dulu akar yang bisa diselesaikan, yang itu dalam bentuk akar. Berarti ini adalah 2
akar 5 dikurangi akar derajat 100 berarti 10 akar 5 tambah berapa ininya? Ini adalah 8 akar 5. Nah, lihat di sini akarnya sejenis, yaitu akar 5. Berarti kita dapat mengoperasikannya setelah akarnya sama atau sejenis. Sini 2 dikurangi 10 ditambah 8 akar 5 sama dengan 2 dikurangi 10 8 min 8 ya, min 8 tambah 8 di 0 dikali akar 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Untuk yang F nya ada akar 28 dikurangi akar 125 ditambah akar 63 dikurangi akar 80. Oke, seperti yang di atas. Di sini ya. Oke. Yang ini kita ke atas ya. Akar panjang 4 dikali 7 sama dengan akar 28 dikurangi akar panjang 25 dikali 5 berarti sama dengan akar 125 ditambah akar 9 dikali 7 berarti akar 63 terus dikurangi akar panjang 16 dikali 5 berarti sama dengan akar 80. Nah, lihat di sini. Kita pisahkan akarnya. Di akar 4 dikali akar 7 dikurangi akar 25 dikali akar 5 tambah akar 9 dikali akar 7 dikurangi akar 16 dikali akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan dulu yang akar yang bisa diselesaikan. Berarti 2 akar 7 dikurangi 5 akar 5 tambah akar 9 berarti 3 akar 7 dikurangi akar 16 berarti 4 akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini lihat ini sejenis dengan yang ini sejenis dengan yang ini. Jadi kita buka kurung yang ini dulu ya, berarti negatif 5 dikurangi 4 akar 5 berarti ininya tinggal yang ini sama yang ini, berarti ditambah buka kurung 2 ditambah 3 akar 7 sama dengan min negatif 5 dikurangi 4 berarti negatif 9 akar 5 tambah 2 tambah 3 berarti 5 akar 7. Nah, ini hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, tapi masih di bab 1 tentang bentuk akar
Sekarang cara mengoperasikan bentuk akar. Perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Silakan buka bukunya, baca bagian B, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar dapat menggunakan sifat sebagai berikut. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif, berlaku hubungan berikut. Ini ya, A dikali B akar C sama dengan A B akar C. Nah, ini bilangan realnya A dan B, yang C ini adalah bilangan rasional non-negatif. Untuk contoh, hitunglah dan sederhanakan bentuk akar berikut. Untuk yang A, situ ada 6 dikali 3 akar 5 sama dengan, nah ini bilangan realnya kita kalikan 6 kali 3 yaitu 18, akarnya tetap akar 5. Sekarang lanjut ke yang B nya. Di situ ada 2 dikali akar 242 sama dengan, nah kita ini dulu ya, 2 dikali akar panjang. Ingat, yang satunya dalam bentuk akar, yang satunya akarnya bisa diselesaikan, berarti 121 dikali 2 sama dengan, kita pisah aja biar gampang, berarti 2 dikali akar 121 dikali akar 2 sama dengan, nah berarti di sini adalah 2 ini dikali akar dari 121, berarti 11 dikali akar 2 sama dengan 22 akar 2. Nah seperti itu. Untuk yang C nya itu ada 8 dikali 0,5 akar 20 sama dengan, selesaikan dulu bilangan realnya, 8 kali 0,5 atau 8 kali setengah berarti 4 akar 20 sama dengan, nah ini 4 dikali akar panjang biasa, yang satunya bisa diselesaikan akarnya, yang satunya dalam bentuk akar, berarti ada 4 dikali 5 sama dengan, ininya 4 masih ini 4, nah ini kita pisah, akar 4 dikali akar 5 sama dengan, berarti 4 dikali akar 4 sama dengan 2, akar 5 tidak bisa, berarti tetap dalam bentuk akar, berarti 5 sama dengan 8 akar 5. Nah itu. Untuk yang D nya, disitu ada 3 dikali buka kurung 4 akar 2 tambah akar 162. Oke, kita kalikan dulu dengan yang dalam kurung 3 nya, sini dan kesini sama dengan
12 akar 2 ditambah 3 akar 162 sama dengan 12 akar 2 tambah 3 akar panjang yang ininya berapa kali berapa hasilnya. Yang satunya bisa diselesaikan akarnya, yang satunya dalam bentuk akar, berarti 81 dikali 2 sama dengan ininya tetap 12 akar 2 ditambah 3 dikali akar 81 dikali akar 2 sama dengan, lihat, 12 akar 2 ditambah 3 dikali akar dari 81 berarti 9, akarnya tetap akar 2 sama dengan, berarti 12 akar 2 tambah 9 kali 3 berarti 27 akar 2. Bawahnya sama dengan ini ditambahkan bilangan realnya, berarti 39 akar 2. Nah, ini hasilnya. Oke, kalau masih belum paham, ulangi videonya secara perlahan-lahan, pelajari. Kalau sudah mengerti, silahkan asah kemampuan yang kalian tulis, coba dikerjakan. Sekian dulu video kali ini, video pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, tapi masih dalam mengoperasikan bentuk akar. Yang A itu sudah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, yang B nya adalah perkalian bilangan real dengan bentuk akar, dan yang C nya adalah perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Silahkan buka bukunya, baca. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, gunakan sifat sebagai berikut. Untuk C dan E bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional non negatif, berlaku sifat berikut. Ini sifatnya ya, akar A dikali akar B sama dengan akar panjang A dikali B, atau C akar D dikali E akar F sama dengan C dikali E akar D, akar panjang ya, dikali akar F. Nah, itu untuk sifatnya. Untuk contohnya, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut, yaitu yang pertama ada A, misalkan akar 7 dikali akar 6, sudah sama dengan, langsung kalikan saja.
atau akar panjang dulu boleh. 7 dikali 6 sama dengan akar 42. Yang B nya, untuk yang B ada 2 akar 2 dikali 3 akar 12 sama dengan, nah ini dikalikan nih, berarti ini kali ini itu adalah 6 akar. Nah sekarang yang dalam akar sama dalam akar dikalikan, berarti 24 sama dengan, nah ini lihat yang kemarin, yang satunya masih dalam bentuk akar, yang satunya bisa diselesaikan akarnya, berarti 6 dikali akar panjang berapa kali berapa, sekiranya satunya tetap dalam bentuk akar, yang satunya akarnya bisa diselesaikan, yaitu adalah 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Ingat, akar 4 sama dengan 2, berarti akar 6 tetap dalam akar. Sekarang ini kita kalikan sama dengan 12 akar 6. Nah itu yang B nya. Sekarang yang C, yang C nya ada 2 akar 6 buka kurung akar 2 tambah 5 akar 3 tutup kurung sama dengan, ini kalikan nih, ini dikalikan dengan ini dan dikalikan dengan yang sebelah sini. Ini dulu ya, yang pertama nih, ini yang kedua, berarti ingat duanya tetap, berarti 2 yang dalam kurung sama yang dalam kurung, 6 akar 6 dikali akar 2 berarti akar 12. Oke, ditambah, nah sekarang yang kedua nih, 5 kali 2 berarti 10 akar 6 sama akar 3 berarti 18. Nah setelah ini sama dengan lagi, ini kita ubah menjadi seperti yang di atas, yang satunya bisa diakarkan, yang satunya bisa diselesaikan akarnya, berarti 2 dikali akar panjang berapa, berarti 4 dikali 3, nah ditambah 10, ini juga sama nih, berarti akar panjang berapa, 9 dikali 2 sama dengan, kita mau pisah dulu boleh biar nggak ribet, berarti 2 dikali akar 4 dikali akar 3 tambah 10 akar 9 dikali akar 2. Ingat, ini dalam bentuk akar, ini akarnya bisa diselesaikan. Nih kita selesaikan dulu yang ini, sama dengan 2 dikali akar 4 berarti 2 akar 3 tambah 10 akar 9 berarti dikali 3 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 3, ini kalikan nih, tambah ini dikalikan berarti 30 akar 2. Nah sudah, ini hasilnya. Sekarang kita ke bagian yang D. Lihat untuk yang D nya ada buka kurung akar 8 tambah akar 5 dalam kurung ini ya, buka kurung lagi, akar 8 dikurangi akar 5 sama dengan akar 64. Ini dari mana? Dari 8, akar 8 dikali akar 8 sama dengan akar 64. Nah untuk yang berikutnya akar 8 dikali min
akar 5, berarti min 40. Nah, kalau sudah ini, tinggal ini. Akar 5 dikali akar 8, berarti tambah akar 40. Terusnya, akar 5 dikali min akar 5, berarti min akar 25. Sama dengan, karena ini sama dan ini kurang, ini negatif ini positif, bisa dicoret langsung. Ini tadi akar 64 dikurangi akar 25 sama dengan akar dari 64, berarti 8 kali 8 64 dikurangi akar dari 25, berarti 5. Ingat, 5 kali 5 sama dengan 25. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, itu. Kita lanjut ke bab 1 yang C, yaitu tentang logaritma. Bab 1 tentang logaritma. 1 ada pengertian logaritma. Oke. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, secara umum ditulis ada A pangkat C sama dengan B, tiba menjadi bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Berarti ini ada A-nya di sini, C-nya yang ke sini, dan B-nya yang ke sini. Itu berubah menjadi bentuk logaritma. Di sini adalah dengan A lebih besar dari 0, di mana A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0. Untuk A-nya disebut bilangan pokok logaritma atau basis. Untuk yang B-nya itu disebut bilangan yang dilogaritmakan. Oke. Untuk contoh, di situ ada A 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita ubah menjadi bentuk logaritmanya, yaitu ada 2, A-nya 2, log B-nya berapa? Lihat, B-nya 8. 8 sama dengan C-nya adalah 3.
Oke, ini bisa diartikan dengan 2 pangkat berapa hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke. Untuk yang B-nya itu ada 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Kita rubah menjadi bentuk logaritma, yaitu A-nya berapa? A-nya adalah di 3. Log, dimana B-nya adalah 1/81 sama dengan C-nya adalah min 4. Ini pernyataannya ya. Kita nyatakan adalah 3 pangkat berapa hasilnya 1/81. Berarti sini adalah 3 pangkat min 4 sama dengan, ingat kalau pangkatnya min itu adalah 1 per ya. Berarti 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 1, 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 81. Nah, ini hasilnya. Untuk yang C ya. Untuk yang C-nya adalah 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Nyatakan dalam bentuk logaritma, dimana A-nya adalah 10, ini A-nya 10, log yang B-nya adalah 10.000, B-nya adalah 10.000 sama dengan yang C-nya adalah 4. Penyataannya adalah 10 pangkat berapa hasilnya 10.000. Berarti 10 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10.000. Nah, ini hasilnya. Ini pernyataannya. Kita masih di bab 1 bagian C tentang logaritma. Logaritma. Tadi yang awal kita sudah tahu tentang pengertian logaritma. Sekarang yang keduanya tentang sifat logaritma. Berikut berlaku dengan syarat, lihat syaratnya ya, P lebih besar dari 0 dan P tidak sama dengan 1, A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan
M, N anggota bilangan real. Oke, untuk sifat yang pertama, silahkan buka bukunya tentang logaritma. Untuk sifat yang pertama, di situ ada P log buka kurung A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, ingat kalau perkalian kita rubah menjadi penjumlahan. Oke, untuk contohnya. Contoh. Lihat di situ ada 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log buka kurung yang A nya berapa? Yang A nya adalah 4 dikali 8, berarti sama dengan 2 log berapa? Ya, 32. Berarti 2 log 32 sama dengan 5. Nah, lihat pernyataannya di sini ya. Lihat pernyataan. Dua pangkat berapa hasilnya 32. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 32. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, di situ ada P log A per B sama dengan P log A dikurangi P log B. Nah, lihat. Kalau misalkan ini dibagi, berarti ininya dikurangi, menjadi dikurangi. Untuk contoh, misalkan ada 5 log 100 dikurangi 5 log 4 sama dengan, nah lihat, karena basisnya sama 5, berarti 5 log A nya berapa? Ya, A nya 100, berarti 100 per B nya adalah 4, tutup sama dengan, lihat, 5 log 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, sama dengan lagi 5 pangkat berapa hasilnya 25, berarti 2. Nah, di sini pernyataannya ya. Pernyataan. Berarti sini 5 pangkat berapa hasilnya 25. Berarti sini adalah 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ini
untuk sifat yang kedua. Oke, untuk sifat yang ketiga, itu ada P log A pangkat N sama dengan, nah ini N nya ada di numerus. Nah untuk pangkat yang ada di numerus kita dikedepankan, berarti N dikali P log A. Untuk contoh berarti misalkan ada 4 log 64 sama dengan, nah lihat 4 log berapa kali berapa hasilnya 64, berarti 4 pangkat 3. Nah berarti N nya itu adalah yang 3, berarti ketiga yang kita kedepankan, jadi 3 dikali 4 log 4. Nah di sini ada 4 log 4, berarti dia jadi 1 karena numerusnya 4, basisnya 4, berarti sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, di situ ada A log B sama dengan log B per log A. Oke, untuk contoh, misalkan ada log 27 per log 3, berarti sama dengan 3 log 27. Nah sama dengan 3 log ini, yang 20 ini kita rubah ke dalam bentuk sifat 3 yang berpangkat, berarti berapa kali berapa hasilnya 27, berarti 3 pangkat 3. Nah setelah sama, nah kita lihat sifat yang ketiga, ini pangkat 3 di numerusnya, berarti taruh di depan, 3 dikali 3 log 3, ini sama numerus dan basisnya kita bisa coret jadi 1, berarti sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah sekarang untuk sifat yang kelima, untuk sifat kelima itu ada 1 per A log B sama dengan B log A. Berarti ini kalau nggak ada 1 pernya, dia dibalik, yang tadi A nya basis jadi numerus. Nih yang tadinya numerus jadi basis, basis jadi numerus. Untuk contoh, misalkan ada 8 log 2 sama dengan, berarti 1 per 2 log 8. Nah seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keenam.
sifat yang keenam itu ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan, nah lihat di sini di basis ada pangkatnya, numerus juga ada pangkatnya. Nah untuk yang ada pangkatnya kita taruh di depan, berarti yang pangkat numerus dulu, berarti M per N dikali A log B, itu sifatnya. Untuk contoh, misalkan ada 8 log 32 sama dengan berapa? Ingat hasilnya 8, berapa kali berapa hasilnya 8? Berarti 2 pangkat 3 log, terus berapa kali berapa yang nilainya terkecil, hasilnya 32, berarti 2 pangkat 5. Nah sekarang kita pangkat numerus dan basisnya sudah didapat, berarti kita ubah menjadi, atau kita taruh di depan, berarti 5 per 3 dikali 2 log 2, coret jadi 1 karena basisnya 2, numerusnya 2 di 1, berarti 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3. Nah ini untuk sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu ada A pangkatnya A log B sama dengan, berarti kita lihat karena A pangkat A log B, nah ini sama-sama aneh, kita ambil yang belakangnya yaitu B. Misalkan contoh ada 3 log 15, berarti sama dengan 15. Nah seperti itu untuk sifat yang ke-8. Di situ ada P log 1 sama dengan 0. Untuk sifat yang ke-9 yaitu ada A log A sama dengan 1. Untuk contoh, misalkan ada 4 log 4 sama dengan, nah karena ini basisnya 4, numerus 4, berarti coret atau 1. Untuk sifat yang terakhir 10 yaitu ada P log A dikali A log B dikali B log C sama dengan, nah karena ini sama berarti kita ambil yang depan dan yang belakang, berarti B log C. Untuk contoh disitu ada 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log
8. Karena ini sama, jadi kita ambil yang ini dan ini sama dengan yang depan yang belakang. Basisnya yang paling depan dan basisnya yang paling belakang, berarti 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini bisa dirubah menjadi sifat ketiga, berarti 2 log pangkat berapa hasilnya 8, berarti 2 pangkat 3. Nah, ingat ini numerusnya ada pangkat 3, berarti taruh di depan 3 kali 2 log 2. Nah, ini log 2 log 2 itu sifat ke-9, berarti saya coret sama dengan 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, sekarang sifatnya lumayan banyak, ada 10. Pelajari terus sampai kalian bisa. Kalau nggak bisa, ulangi lagi, ulangi terus sampai kalian bisa. Setelah itu hari Senin seperti biasa kita latihan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.